Ya makrifat itu ya harus murtad. Murtad kepada siapa? Murtad kepada dirimu sendiri-sendiri. Itulah yang dimaksud mutu qabla antal maut. Mengkorbankan sifat-sifat kelembuan, sifat-sifat kesapian, sifat-sifat kedombaan, sifat-sifat kekambingan yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus dikorbankan. Maka dari itu ada hari raya Idul Adha, menyembelih sapi, bakoro, dan menyembelih domba. Maknanya apa? Supaya manusianya sudah tidak muncul lagi. Supaya manusianya mutu qabla antal maut. Itu tujuannya. Bukan untuk dinaiki sapinya besok. Bukan untuk dinaiki kambingnya besok. Secara akal sehat itu kan tidak masuk akal. Masa sapi ditunggangi lewat jalan wat siratal mustaqim. Yang mana jalan wat siratal mustaqim itu tidak kelihatan. Ya kan? Tidak kelihatan. Kenapa kok tidak kelihatan? Ibaratkan jalan wat siratal mustaqim itu rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Jangankan kambing, jangankan sapi, telurnya kutu saja tak bisa nempel. Kenapa? Karena sangat halusnya. Jadi maknanya jalan ketuhanan ini sangat amat rumit, sulit, halusnya. Sehingga manusia terkecoh dengan jalan Tuhan ini. Kenapa? Karena manusianya masih merasa nampak daripada kenampakan Tuhan itu sendiri. Sehingga begitulah diibaratkan menuju jalan Tuhan itu sangat sulit, rumit, pelik bila tidak ketemu dengan mursyid sejatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua yang masih belajar bersama ini, semoga kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kiriman salamnya. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di komentar, dan mohon maaf saya tidak bisa membacanya. Dan kali ini kita adakan mudzakarah, belajar bersama, tanya jawab. Adakah saudaraku yang mau naik bersama saya? Ataukah pertanyaannya lewat komentar? Tidak apa-apa, silahkan. Kita belajar bersama-sama. Saya pun juga masih belajar sama dengan Anda. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kita ini tidak ada hubungan antara guru dan murid, tapi hubungan kita hanya sebatas sahabat. Jika masih ada hubungan guru dan murid, sampai kapan muridnya sampai kepada Tuhannya? Jadi memang saya tidak cari murid, tidak cari santri, saya hanya cari sahabat. Agar apa? Agar mudah melihat apa yang ditujunya di balik saya. Maknanya agar tidak memandang gurunya lagi, agar tidak memandang kiainya lagi, karena guru kiainya ini bisa menghalang-halangi muridnya untuk ketemu Tuhannya. Kenapa? Karena guru dan muridnya tidak mengajak muridnya kepada Tuhannya. Dan kenapa? Karena guru dan muridnya masih belum sampai juga. Jadi orang buta nuntun orang buta. Kenapa? Karena masih ada dinding antara guru dan muridnya. Sehingga murid-muridnya atau santri-santrinya
menghormati, memuliakan guru-gurunya. Sampai kapan muridnya, sampai kapan santrinya, sampai bila masih terhijab kepada gurunya sendiri. Maka di paparan urip Allah itu sudah tak ada hijab lagi antara guru dan murid. Kenapa? Karena saya tidak cari murid, karena saya tidak cari santri, saya hanya cari sahabat-sahabat yang mau berjalan bersama menuju lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan dari Kang Kuli Tambang. Yang dimaksud tahalli itu apa, Ustaz? Jadi tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli itu adalah manusia yang masih ingkar kepada Tuhannya, manusia yang belum bertemu Tuhannya, manusia yang mengutamakan syariat daripada siapa yang berkuasa atas syariat itu, manusia yang mengutamakan sholat tanpa kiblat, manusianya sholat sendiri, diakui sendiri, tidak ada kiblatnya. Kiblatnya siapa? Kiblatnya ya hawa nafsunya sendiri yang merasa melakukan atau yang merasa mengerjakan sholat. Yaitulah taholli itu. Manusia yang masih berhalusinasi tentang agamanya, berhalusinasi tentang Tuhannya. Jadi manusia yang masih mengutamakan karepe hawa nafsune dewe-dewe. Manusia yang masih memahami makna dari agama dan makna berketuhanan masih menurut versi pemahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri. Sehingga banyak perbedaan, sama-sama Islamnya pecah jadi 73 golongan. Kenapa? Karena memahami ayat-ayat sucinya Allah dengan kendaraan hawa nafsunya sendiri, maka manusianya merasa paling benar sendiri atas kepahamannya. Inilah yang dimaksud tahalli. Manusia yang masih buta akan jalan Tuhannya. Terus tahalli manusia yang mulai sadar betapa pentingnya bertuhan, yang sebenar-benarnya bertuhan. Maknanya banyak orang seperti saya ketika tahun 2004, ketika istri saya hamil anak yang keempat. Saat itu saya terlintas ada kalimat fawailul lil musallin. Karena saat itu lagi menggebu-gebunya saya bersyariat. Jadi oleh Allah dilintaskan, diece oleh Allah. Halim, ini loh ada ayat ini. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin, celakalah atau masuk neraka wailah orang-orang yang sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, orang-orang yang tidak ingat bahwa yang mensolatkannya itu hanya Allah. Jadi sejak tahun 2004 itulah saya mulai mencari apa sih makna yang sebenar-benarnya. Karena percuma saja aku menggebu-gebu beramal, karena percuma saja apa? Sholat ya disolatkan, zikir ya dizikiri, syahadat ya disahadatkan, ibadah ya diibadahkan, hidup ya dihidupkan. Mendingan diam saja, enjoy saja, makan popcorn. Jadi waktu itu saya mencari baiat ke sana, baiat kemari, demi untuk mencari apa yang dimaksud fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat. Orang-orang yang sholat pun diancam celaka, diancam masuk neraka. Kenapa? Karena sholatnya masih berada di dalam neraka. Loh, kok bisa sholat di dalam neraka? Sholat yang masih diakui, sholat yang masih dirajai oleh hawa nafsunya, itulah sholat di neraka.
Jadi ada orang-orang yang sholat di neraka pun ada orang-orang yang sholat di surga. Kenapa? Orang-orang yang sholat di neraka itu yakni orang-orang yang tidak mempersembahkan sholatnya kepada Allah, tapi mempersembahkan sholatnya kepada iblis dan setan. Alias diaku-akuinya bahwa sholat ibadah ini milikku, sehingga kita banyak tuntutan, sehingga kita tidak tambah kaya tapi tambah miskin. Kenapa?